Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa lagi dengan saya, Islahul Amin. Mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum kita mulai, saya akan melihat presensi pada hari ini. Alhamdulillah, semua berangkat ya. Semoga untuk kedepannya lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran supaya tidak tertinggal akan materi. Jika minggu kemarin kita telah belajar tentang tata cara sholat berjamaah, maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang keutamaan berzikir dan berdoa setelah sholat yang meliputi pengertian, waktu yang tepat untuk melakukan zikir dan sholat, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Teman-teman bisa lihat dari LKS, yaitu tentang pengertian zikir dan doa. Zikir berasal dari bahasa Arab zakaro yang artinya mengingat atau menyebut. Menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya seperti bacaan tahmid, tasbih, dan tahlil. Jadi, dari zikir dapat dipahami bahwa zikir merupakan kegiatan mengingat Allah dimanapun dan kapanpun dengan melafalkan bacaan-bacaan. Semisal, ketika kita sedang berjalan-jalan, kita melihat pemandangan yang sangat indah, lalu kita mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, maka itu termasuk perbuatan zikir. Dan yang kedua yaitu pengertian dari doa yang berasal dari bahasa Arab, yaitu doaan yad'u da'a, yang artinya panggilan atau seruan. Menurut istilah, doa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan manusia sebagai makhluk kepada Allah, sebagai Sang Pencipta, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Zikir dan doa ada tata caranya, yaitu mengucapkan zikir pada dasarnya tidak dibatasi jumlah bilangannya, akan tetapi setidaknya dilakukan di tempat-tempat yang suci dan dilandasi dengan niat yang ikhlas, di samping sikap khusyuk dan tawadu. Jadi, ketika kita tidak boleh asal-asalan dalam melakukannya, karena ada aturannya tersendiri yang telah diatur dalam Islam. Selain tata cara tersebut, dalam berzikir, kita juga harus memiliki adab supaya Allah mau menerima ibadah yang kita lakukan. Adab merupakan sopan santun, tata krama dalam bertingkah laku. Adapun beberapa adab dalam berzikir, yaitu 1. Tidak mengonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan. Dalam artian, kita itu harus makan makanan yang halal dan baik, supaya ada kemanfaatan yang kita rasakan. Salah satunya, Allah akan menerima ibadah yang kita lakukan. Yang kedua yaitu memanjatkan doa atau membaca zikir dengan hati yang ikhlas, tidak merundel. Yang ketiga yaitu sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat terlebih dahulu. Yang keempat, kita itu harus khusyuk, konsentrasi, dan tenang. Dan yang kelima yaitu merendahkan suara dan berharap sepenuh hati doa kita dikabulkan. Yang keenam yaitu mengulang doa atau zikir beberapa kali dan tidak putus asa. Dan yang ketujuh, tidak berdoa untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, selain berzikir, dalam berdoa kita juga harus memiliki adab. Di antaranya yaitu sama dengan poin yang pertama tadi, berdoa dengan baru diisi dengan makanan yang halal. Yang kedua, hendaklah kita berdoa untuk menghadap kiblat. Yang ketiga, yaitu memperhatikan waktu yang tepat untuk berdoa. Yang keempat, yaitu mengangkat kedua telapak tangan dengan sebatas kedua bahu. Dan yang terakhir, yaitu memulai dengan istighfar, memuji Allah, dan membaca sholawat.
Supaya doa yang kita panjatkan akan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah, maka ada beberapa waktu yang utama untuk berdoa. Kita bisa memilih waktu tersebut untuk berdoa karena peluang untuk dikabulkan oleh Allah itu lebih banyak. Adapun waktu-waktu tersebut diantaranya yaitu 1. Pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Biasanya malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang kedua yaitu pada saat wukuf di Arafah, saat menunaikan ibadah haji. Wukuf dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah pada bulan Hijriah. Yang ketiga yaitu ketika turunnya hujan. Alangkah baiknya kita membaca doa turun hujan terlebih dahulu, yaitu Allahumma shayyiban nafi'an. Setelah itu kita bisa memanjatkan doa yang diinginkan. Yang keempat yaitu sebelum dan sesudah sholat fardu. Yang kelima yaitu antara azan dan iqamah. Biasanya antara azan dan iqamah diisi dengan puji-pujian, maka dari itu kita bisa mengisinya dengan doa. Yang keenam yaitu ketika iktidal terakhir dalam sholat. Dan yang ketujuh yaitu ketika sujud dalam sholat. Biasanya dilakukan pada sujud terakhir. Sujud dilakukan lebih lama sedikit. Yang kedelapan yaitu ketika khotam membaca Al-Quran. Dan yang kesembilan yaitu sepanjang malam, terutama pada waktu sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, ketika setelah melaksanakan sholat tahajud, waktu tersebut merupakan waktu yang tenang untuk beribadah, karena jauh dari kebisingan aktivitas manusia. Karena pada saat itu, banyak malaikat yang turun untuk mendoakan orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, yaitu setiap hari Jumat, terutama pada waktu setelah asar sampai sebelum maghrib. Hari Jumat merupakan hari yang baik di setiap minggunya. Banyak amalan yang pahalanya berlipat ganda jika kita melakukan ibadah pada hari Jumat. Waktu ada juga tempat-tempat yang baik untuk kita berdoa. Di antaranya yaitu ketika kita melihat Ka'bah. Ka'bah berada di Masjidil Haram di kota Mekah. Kita bisa melihat Ka'bah ketika kita melakukan perjalanan umroh maupun haji. Dan yang kedua yaitu ketika melihat Rasulullah SAW. Hal ini sangat jarang kita jumpai orang-orang yang bisa melihat Rasulullah dalam mimpinya. Biasanya orang-orang tersebut merupakan orang-orang yang soleh dan tinggi akan ilmu keagamaannya. Dan yang ketiga yaitu ketika melakukan tawaf. Tawaf merupakan kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran yang dilakukan pada saat haji dan umroh. Yang keempat yaitu di sisi multazam di dalam Ka'bah. Yang kelima yaitu di sisi sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam merupakan sumur yang terjadi dikarenakan hentakan kaki hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam ketika dia dan ibunya ditinggal oleh Nabi Ibrahim di tengah gurun pasir. Yang keenam yaitu di belakang Nabi Ibrahim alaihissalam. Makam Nabi Ibrahim terletak di sisi Ka'bah. Yang ketujuh yaitu di atas bukit dan Marwah. Dan yang kedelapan yaitu di Arafah, di Musdalifah, dan di Mina. Di sini saya beri contoh urutan bacaan zikir yang paling mudah, yaitu yang pertama kita membaca istighfar Astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Dan yang kedua kita bisa membaca tasbih Subhanallah sebanyak 33 kali. Dan yang ketiga yaitu kita membaca tahmid Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan yang keempat yaitu kita membaca takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Dan yang kelima kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir.
Dan yang keenam, kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Dan yang ketujuh, kita membaca wa alaiha wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan yang kedelapan, kita membaca Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfu'azal jaddi minka jaddu. Dan yang kesembilan, kita membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dan yang terakhir, kita membaca wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim astaghfirullahal azim. Nah, jika kita melakukan syair dan doa, ternyata ada banyak manfaat yang kita peroleh teman-teman. Di antaranya yang pertama, yaitu menenteramkan hati. Hati kita akan lebih terasa tentram, damai. Dan yang kedua, yaitu menumbuhkan sifat sabar. Yang ketiga, yaitu menambahkan pahala dan rasa kasih sayang kepada Allah dan sesama. Dan yang terakhir, yaitu menimbulkan sifat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Alhamdulillah, kelas selesai materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang zikir dan doa. Mulai dari pengertian, adab, waktu, dan tempat yang baik untuk berdoa, bacaan zikir, sampai manfaat dari zikir dan doa. Untuk itu, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, teman-teman, saya beri tugas untuk menghafalkan bacaan zikir dan doa. Dan pada pertemuan selanjutnya, untuk maju satu persatu. Sekian dari saya. Bila banyak kata yang salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.